Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan dua aktivis HAM, yakni Haris Ashar dan Fathia Maulidiyanti, ke Polda Metro Jaya. Keduanya dituding mencemarkan nama baik terkait bisnis tambang di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut Luhut, langkah hukum ditempuh setelah Haris Ashar dan Fathia disebut tidak meminta maaf setelah 2 kali somasi yang dilayangkan. Ya, sudah 2 kali dia tidak mau, ya saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena saya sudah minta 2 kali untuk minta maaf, tidak mau minta maaf, ya sekarang kita ambil jalan hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang, merinci laporan Menko Luhut pada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Ashar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dengan pidana serta gugatan perdata hingga 100 miliar rupiah. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Ashar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar. Sementara Julius Ibrani, kuasa hukum terlapor Fathia Maulidiyanti menyebut sejak awal Menko Marves Luhut tidak berniat mengoreksi kajian data percakapan Haris Ashar dan Fathia. Julius menyebut pelapor langsung mengkriminalisasi Haris Ashar dan Fathia. Dari awal bahwa forum somasi ini memang bernuansa personal, itu sudah kami duga kuat dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuannya bukan mengoreksi kajian, tapi memang langsung diarahkan untuk mengkriminalisasi Haris Ashar dan juga Fathia. Oleh sebab kasus ini berawal dari percakapan Haris Ashar dan Fathia Maulidiyanti di kanal YouTube Haris Ashar yang menyeret nama Menko Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Kedua terlapor menolak meminta maaf atas somasi yang dilayangkan dan mendesak Menko Luhut beradu data di hadapan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, video yang dibuat oleh aktivis Haris Ashar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti akhirnya berujung pada laporan polisi. Pihak Luhut Binsar Panjaitan membuat laporan resmi ke polisi atas dugaan penyebaran berita bohong. Bagaimana kedua pihak menyiapkan babak baru dari kasus ini setelah somasi beberapa pekan yang lalu? Kita akan bahas bersama kuasa hukum atau penasihat hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang, dan juga ada penasihat hukum Fathia Maulidiyanti, Julius Ibrani. Selamat malam, Bung Junifer dan Bung Julius. Selamat malam, ya. Mas Aiman Wicaksono. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua. Selamat malam, Mas Aiman. Ibrahim, rekan siap semua. Selamat malam, Bang Junifer. Ya. Oke. Ya. Di sini saling sapa, tapi nanti mungkin lanjut ke penuntutan pengadilan tentu harus berdebat. Tapi saya ingin tanya dulu sebelum nanti ke penuntutan dan pengadilan. Kalau jadi, ini bicara soal dianggap keterlaluan oleh Pak Luhut dan tidak mau minta maaf. Kenapa tidak mau minta maaf, Bung Julius? Ini Mas Aiman mengambil perannya Bang Junifer ini, tapi nggak apa-apa, saya jawab. Satu begini, Mas Aiman, dari awal yang kami tunggu itu adalah semacam klarifikasi atau bahkan kontra informasi, kontra kajian dari Pak Luhut secara mendetil. Yang membantah bagian dari mana kajian yang dilakukan oleh kawan-kawan Kontras ya yang kemudian tidak benar, kan itu. Jadi poinnya pertama belum jelas yang mana yang keberatan, itu menurut Anda ya? Jelas dalam somasi yang disebutkan hanya akun YouTube. Nah, ini saya perlu jelaskan begini, Mas Aiman ya. Saudari Fathia mewakili Kontras secara kelembagaan di situ ya. Kontras melakukan kajian bersama organisasi masyarakat sipil lainnya ya. Ada data, ada informasi yang dikumpulkan. Nah, itu konteks kenapa Fathia berwenang menjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dipanggil Haris Ashar dalam akun YouTube-nya ya, membahas kajian. Dalam hal membahas kajian bukan sebagai personal ya. Dia memiliki bahasa sederhana, bahasa sehari-hari yang disampaikan dalam somasi Pak Luhut lewat Bang Junifer kan dengan istilah bermain. Nah, itu ada intertekstualitas, jadi dia nggak bisa diputus. Ada konteks, konteksnya adalah kajian, ada intertekstualitas. Anda mau mengatakan ini nggak mengubah makna gitu ya? Itu jelas tidak mengubah makna. Fathia tidak mungkin berdiri kalau dia bukan ketua Kontras, koordinator Kontras. Jadi
Yang kami tunggu justru misalnya dari Pak Luhut atau Bang Junifer, tolong dicek halaman berapa kajian itu tidak benar. Kami punya datanya, kami punya akta perusahaannya, kami punya data segala macam. Kalau itu yang terjadi, jangankan Pak Luhut minta maaf, Mas Aiman. Ya, jangankan minta maaf, minta untuk mencabut keseluruhan kajian itu pasti kami lakukan. Karena berpegangnya pada data. Oke. Data itu tadi, data dan Jadi Anda informasi. Nah, menanyakan data mana yang disalahkan? Kalau seandainya ada kata Betul. bermain dalam Betul. tayangan YouTube itu tidak mengubah makna menurut Anda? itu tidak bisa mengubah makna dan tidak bisa dipisahkan. Dimensinya tidak berbeda. Oke, Itu oke. satu dimensi, ada konteks, Baik. ada intertekstualitas yang Oke. mendasari itu. Kira-kira gitu. Saya ke Bung Junifer. Bung Junifer nggak tahu yang mana yang dipersalahkan. Kalau dibilang waktu sebelumnya adalah kata-kata Pak Luhut bermain, itu nggak mengubah makna dari apa yang kemudian ada di dalam data itu. Baik, terima kasih kepada Iman, demikian juga Pak Ibrahim. Ibrani, Pak kalau Ibrani. Pak Julius Halo? Ibrani, ya Bung Julius Ibrani. Ibrani, Pak. Ya, Pak Julius Ibrahim. Iya. Ibrahim. Ibrani. Ibrahim. Ibrani, Ibrahim Pak. itu Ibrahim sih namanya. Nggak apa-apa. Julius Ibrani, Pak. Saya ngerasa kayak di sidang ini. Jadi ada Bung Junifer seperti ada di persidangan gitu ya. Mirip-mirip kalau kita lihat Bung Junifer pada saat beracara. Silakan Bung Junifer. Iya. Baik. Kalau kembali kepada pernyataan dari rekan saya ini, sama seperti di dalam jawaban somasi kami. Tidak punya substansi apa yang kami minta. Nah, oleh karenanya pernyataan dari rekan saya ini kembali kepada ini dari masalahnya. Ya, saya ulangi lagi mungkin ketiga kali di Kompas TV ini. Iya. Pernyataan itu adalah pernyataan yang telah mencemarkan nama baik kami. Yang bermain maksudnya ya, Pak Luhut bermain tambang. Ya, itu ya. Jadi kalau dikatakan maknanya berbeda, itu kan Anda yang berkata begitu. Tetapi fakta yang sudah tersebar di masyarakat. Bung Junifer, audio Anda agak kurang jelas, mungkin agak lebih didekatkan dengan mikrofonnya boleh. Mikrofon mungkin di belakang ya mikrofonnya ya. Mikrofon. Nah, ini di Oh, itu wireless ya? Itu tidak ada kabel. wireless. Silakan. Ya, nggak apa. Oke. Agak lebih Udah, jelas saja, dengar mungkin ya. agak lebih keras Udah sedikit. clear ya. Silakan. Ya, lebih keras dikit ya. Ya, terpaksa saya keraskan lagi pada saya Siap. tekankan tadi. Oke, Mas Aiman sudah clear ya. Clear, jelas. Silakan, Ya. Bung Junifer. Inilah yang menjadi masalah. Ya, ini yang menjadi masalah dan itu yang kami minta diklarifikasi. Ya, dan menyampaikan buktinya. Namun selalu berputar-putar pernyataan-pernyataan dan di dalam jawaban. Nah, oleh karenanya tidak tentu klien kami untuk membela haknya, ya toh, untuk menguji kebenaran apa yang Anda katakan itu kita lapor ke polisi. Oke, baik. Ya, nanti di sana dinilai. Anda jangan takut dan khawatir, proses itu pasti terhormat. Bayangkan seorang Luhut Binsar Panjaitan datang sendiri ke Polda untuk menuntut haknya, untuk mencari keadilan. Apakah Anda tidak melihat ini suatu perbuatan yang sangat demokratis dan menghormati hukum? Nah, ya, dengan segala hormat, sekali lagi, kita tidak perlu lagi banyak berkomentar. Mari kita buktikan. Oke. Anda menyatakan ada bukti, kami juga melampirkan bukti. Ya, saya ke Bung Junifer. Apakah upayanya ini harus selalu di meja hukum? Apakah tidak ada jalan lain dengan memberikan data yang sebenarnya misalnya? Kan pejabat subjek untuk kritik ya, untuk dikritik. Kalau seandainya ada hal yang memang tidak bisa atau tidak benar, diberikan data. Baik. Sekarang pertanyaannya, yang kami pertanyakan sebetulnya, sebelum ini dilansir, sebelum ini dipublikasi, namanya harus dikonfirmasi dulu dong. Ya, konfirmasi pada pihak-pihak. Itu yang disebut dengan Oke, cover both sides maksudnya seperti media begitu ya. Dan kemudian di dalam kode etik jurnalis itu cover both sides. Tetapi Anda langsung menghujat, memfitnah, mencemarkan dan membentuk opini, ini kan satu tindakan yang melanggar hukum. Ya? Nah, inilah yang kami katakan, fakta-fakta yang ada sebutkan itu tidak benar. Dan kemudian berkali-kali kami katakan bahwa dari kajian itu, dari 30 halaman,
tidak ada satupun kata-kata, sekali lagi ya, Ya. jangan diputar lagi. Tidak ada satupun kata-kata yang menyatakan Luhut bermain. Dengan demikian kami melihat bahwa Haris Azhar Maung Fathia telah dengan sengaja telah dengan sengaja memfitnah, mencemarkan nama baik klien kami. Ini yang kami minta pertanggungjawaban. Oke, saya ke Bung Julius. Selanjutnya, Iya, nanti saya berikan kesempatan Bung Junifer, nanti saya berikan kesempatan lagi, saya ke Bung Julius dulu. Bung Julius, jadi bukan soal datanya, jadi bukan soal hasil temuan dari tim NGO ini, LSM ini, tapi adalah improvisasi dalam tayangan YouTube yang mengatakan bermain tambang, Pak Luhut bermain tambang. Ya, saya sudah paham Mas Aiman, arah yang dibicarakan Bang Junifer kemana, sebagaimana ada di dalam somasinya. Ya, makanya kami jelaskan juga di dalam jawaban, itu bukan improvisasi, tetapi bahasa intertekstualitas yang diambil oleh Fathia yang berbasis pada konteksnya apa, kajian tadi. Gitu. Jadi tidak mungkin di dalam akun YouTube, Mas Julius, Fathia Anda kan orang menjelaskan puluhan halaman secara detail dengan membacakan. Itu istilah sederhana yang digunakan. Anda orang hukum, saya kira Anda orang hukum tidak boleh menafsirkan. Ya, kalau Anda menafsirkan, itu bukan menjadi fakta. Sekarang fakta. Kalau ditafsirkan demikian, Bang, itu nggak masalah. Itu hak Pak Luhut. Itu hak Pak Luhut untuk menafsirkan apa yang disampaikan oleh Fathia. Itu nggak masalah sama sekali. Tetapi yang perlu kami jelaskan satu hal. Gini, tunggu dulu Bang. Yang perlu kami jelaskan begini Bang. Bukan caci maki yang disampaikan Fathia. Bukan menghina yang disampaikan Fathia. Karena keduanya itu adalah istilah dengan nuansa personal. Ada kebencian di dalam caci maki. Ada kebencian di dalam penghinaan. Bukan itu yang dilakukan. Anda mengatakan ini bukan personal, tapi ini merupakan hasil dari temuan yang kemudian disampaikan di YouTube gitu ya. Ada beberapa, Mas Aiman, ada beberapa nama pejabat di dalam kajian. Kesemuanya disebut. Iya. Kesemuanya disebut. Tapi yang melapor, Anda mengatakan yang melapor cuma Pak Luhut gitu kan? Silakan, Bung Junifer. Ya. Jadi gini, Mas, kalau Anda menyatakan banyak pejabat, Anda tidak menyebut yang bermain itu nama semua. Ya. Anda menskreditkan nama Luhut. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya, Anda menyebut banyak nama pejabat, tapi hanya nama Luhut. Tapi kan di judul aja sudah kelihatan, Bung Junifer. Ada relasi operasi militer dan kepentingan. Pak Luhut ada Jenderal Bin juga. Kan itu juga nyebut nama pejabat, di bawahnya disebutkan juga. Tidak. Kalau mau dikaji secara hukum, tapi saya sudah serahkan di polisi. Itu dari judul aja sudah kebaca ini ada dugaan kita grand. Iya, tapi bukan ke Pak Luhut aja kan, ada ke Jenderal Bin juga. Yang dimaksudkan di sini adalah Pak Bambang Sunarwibowo pada waktu itu. Iya, betul sekali. Nah, kalau dengan demikian kita akan minta pertanggungjawaban. Di mana faktanya Luhut ini bermain? Gitu. Ini yang kami minta. Jadi jangan diputar-putar. Nah, oleh karenanya dengan segala hormat sekali lagi, inilah yang tidak mampu. Setelah tertangkap di dalam risetnya kami membuka tidak ada kata bermain, mulai kelabakan. Ya, nah oleh karenanya kami dengan berat hati sebetulnya membuat laporan ini ke polisi. Ya. Dan itu kemudian Bang Luhut selalu mengatakan kepada kami, keadaan terpaksa kita harus menegakkan hukum, membela nama baik, dan kemudian nanti kita lihat prosesnya lebih lanjut. Saya juga banyak kemudian termasuk saya juga kaget juga ketika kemudian ada gugatan perdata 100 miliar rupiah meskipun belakangan disebutkan akan diberikan ke masyarakat Papua. Baik. Ini sebetulnya menjadi suatu petunjuk bahwa klien kami menyatakan ketidakbenaran itu kita buktikan sekarang bahwa apabila ini kita gugat dan dikabulkan oleh majelis dalam ini hakim, seluruh apa yang dikabulkan itu dibersihkan ke Papua. Iya, oke. Itu soal mau diarahkan kemana, oke, nggak ada masalah. Tapi bukankah ini merupakan tekanan gaya baru yang dilakukan? Oh enggak, ini bukan tekanan baru. Ini 100 miliar rupiah, siapa yang mampu? Ya, kan mereka yang kalau bukan konglomerat luar biasa nggak akan bisa bayar itu. Bung Junifer, ini audionya hilang. Bung Junifer, audionya hilang, mohon maaf. Tampang membuat yang tidak ada dasarnya.
karena dengan demikian kita mencemarkan nama orang. Jadi ini suatu kehormatan. Jadi makanya dikatakan atau pencemaran itu lebih kecil dari pembunuhan. Anda tidak merasa pencemaran ini dengan keluarganya di mana-mana yang nyatakan Betul, iya. tambang. Oke, kan tapi ada makna ini iya. apa? Ada pidana, ada kurungan, penjara, tidakkah itu cukup? Cukup gimana maksudnya? Gugatannya berupa pidana misalnya, karena pidana kan mengandung unsur, dan ITE tentunya, itu mengandung unsur hukuman penjara juga, tahunan juga, Ya, di dalam proses. jera juga gitu, kalau seandainya memang prosesnya berlangsung dan kemudian dinyatakan bersalah misalnya. Iya. Jadi inilah yang kami menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang tidak benar itu ada konsekuensinya. Ini pembelajaran. Ya, ada konsekuensinya supaya orang dan setiap orang tidak sembarang membuat statement yang kemudian mencemarkan nama baik orang. Ya, ini yang menjadi contoh yang diberikan oleh klien kami kepada siapapun. Baik, meskipun juga ada Ya, konsekuensi jadi bukan juga materinya. terkait dengan nilai demokrasi. Saya harus sampaikan itu, Bung Junifer, karena ini berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi yang kemudian juga merosot beberapa tahun belakangan. Oh baik, ini sekali lagi ini tidak menggambarkan suatu tindakan yang disebut represif. Ini yang salah. Malahan klien kami ini dengan demokratis menghargai hukum, dia bikin laporan sendiri loh Iya. ke Polda. Ya. Bagaimana dia untuk membela haknya untuk menguji fitnah pencemaran itu. Iya, Ya. represif kan Ini- tentu bukan hanya jadi- bicara jadi soal jangan kekerasan, bisa dilihat- juga soal jangan tekanan dilihat. dalam bentuk hukum. Iya, jadi jangan disebut ini melanggar demokrasi, tidak. Bayangkan malahan kita harus menuntut dari pihak kawan-kawan ini, apakah mereka ini betul-betul berkreasi Ya. atau dengan punya etika dan martabat. Baik. Saya melihat tidak ada Oke. bermartabat Oke. ini. Ya, tentu perdebatan salah dan benar nanti dibuktikan di pengadilan, hanya 100 miliar yang mungkin juga menjadi banyak pertanyaan. Saya ingin tanya ke Bung Julius Ibrani. Bung Ya. Julius, 100 miliar kalau Anda nanti dinyatakan bersalah, uang dari mana? Saya cuma bisa tertawa kalau pertanyaan Mas Aiman seperti itu. Mendengar aja saya belum pernah, Ini apalagi- bukan nggak mungkin loh kalau seandainya nanti penuntutan, lalu kemudian ada kalau perdata Mas ada Aiman, mediasi dan lain sebagainya Mas gagal Aiman. dan lain sebagainya, harus bayar 100 miliar, duit dari mana nih? Ini yang akan saya jelaskan. Satu begini ya, klien kami Fathia itu ketua atau koordinator lembaga masyarakat sipil ya. Dia bekerja bukan dengan angka. Segala konversi pekerjaan-pekerjaan dia adalah membela kepentingan publik, membela korban. Jadi kami tidak pernah berpikir soal angka, kami tidak pernah memperhitungkan soal angka dan yang lain. Makanya tadi kami mau menegaskan begini, ya, yang hilang dari diskusi kita malam ini adalah apa hasil kajiannya, bagian mana yang tidak benarnya, lantas apa yang harus diperbaiki dari kajian. Ya tadi sudah disebutkan Apa soal yang bermain, dibahas? kata-kata bermain Nah, tambang. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Saya berkali-kali katakan itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, Fathia tidak akan diundang jika Kontras tidak melakukan kajian itu. Ya. Oke, dan Fathia Anda juga menganggap tidak itu akan tidak diundang. mengubah makna dari hasil penelitian, gitu kan? Sementara Kalau Bung pendapat Junifer, pihak kami Pak Luhut demikian, menyatakan jelas. itu mengubah makna dan Itu itu nggak menyerang apa-apa. pribadi yang bersangkutan. Kalau berpendapat Ini demikian, terlagi tentu tidak ya. masalah. Tapi kami tegaskan dari awal, kalau bukan pejabat negara tidak mungkin disebutkan. Kenapa? Karena itu tugas-tugas kelembagaan Kontras dan kawan-kawan koalisi yang lain. Jadi diskusi kita bukan diskusi soal, oh kemudian ini dipolisikan, forumnya kepolisian. Forum di kepolisian, forum gugatan, itu forum peradilan, forum hukum. Iya. Pertanyaannya, demokrasinya di mana? Mana relasi antara pejabat negara, di mana relasi antara pejabat negara dengan warga negara? Di mana fungsi partisipasi publik? Di mana jaminan atas kritik dan ekspresi publik kepada pejabat negaranya? Tapi saya mau Baik. begini, sebentar. Singkat saja, nanti saya akan berikan kesempatan ke Bung Junifer karena waktu sudah habis. Oke, sebentar dulu. Gini sebentar. Mas, jadi Kalau saya pernyataan juga Sebentar gini, Bung Junifer, nanti saya Mas berikan kesempatan. Silakan. Kalau Mas Ewan, Ya, kalau silakan. ada pernyataan bahwa orang tidak boleh mengucapkan sembarangan, harus ada konsekuensinya. Saya ingat betul waktu itu, ya, Pak Luhut pernah mengeluarkan pernyataan begini, yang bilang COVID tidak dapat dikendalikan, bawa ke sini akan saya tunjukkan ke mukanya. Setelah itu, ya Pak Luhut kemudian mengoreksi, ternyata ada varian baru, namanya varian Delta, ini tidak terkendali, kita harus jaga-jaga dan segala macam. Ya, kami memahami ada intertekstualitas yang disampaikan Pak Luhut dengan bahasa sederhana,
bawa ke sini orangnya yang bilang, saya tunjukin ke mukanya. Kenapa? Mungkin data pada saat itu Pak Luhut baca bukan data tentang varian Delta. Apa Ini kaitannya kemungkinan. dengan kasus ini, Bung Julius? Kaitannya sama. Jika ada ketidaksepakatan terkait dengan substansi, maka substansinya yang disasar, bukan pribadinya. Karena Oke, baik. yang Anda disasar mengatakan ini itu tidak ada adalah mens rea, ini tidak ada niat negaranya. jahat karena tidak Jelas tidak nggak ada mens kaitan rea. pribadi, tapi ini semua data. Jelas ini bukan baik, dengan mens rea untuk Baik. mencaci maki, memfitnah, mencemarkan nama Oke. baik bahkan sampai keluarga itu. Kecuali Itu kalau terlalu Fathia jauh misalnya berkali-kali konteksnya. ke Pak Luhut terus yang tendensius dan salah datanya, mungkin itu bisa dianggap sebagai bukti, mens rea. Tanpa kajian itu baru ada mens rea. Iya, Itu, oke, Mas baik. Iman. Silakan Pak Baik. Bung Junifer. Terima kasih Mas Julius. Ya. Ya, Ya, proses hukumnya sudah berjalan. ya. Ya, ini saya kira untuk pembelaan Anda aja nanti. Ya, pembelaan Anda aja. Jadi jangan dibela di sini, jangan disampaikan. Ya, yang Anda katakan itu ya tidak perlu kita diajarin dan saya tegaskan aja, kami sudah punya bukti, tetapi Ya. kami tidak boleh mendahului. Oh, oke, baik. Nah, oleh karenanya itu yang kami sampaikan, apa sih salahnya ya atau mengoreksi dan kemudian koreksi ini Dan meminta ketika sudah minta cukup maaf, itu ini aja. semua ditarik laporan Pak Junifer? Ya, setelah ada laporan kepolisian ini nanti kita akan cermati. Oke, baik. Ya, baik. kita akan cermati. Dan kemungkinan bisa akan ditarik, bukan hal mustahil. Nah, ya itu nanti akan dicermati. Yang saya mau sampaikan pesan khusus dari Baik, beliau. baik. Permasalahannya Ya, adu pesan data khusus dari atau beliau. permintaan maaf. Nanti kita akan buktikan. Pesan khusus kepada beliau hanya dia sampaikan gini, Mas Aiman. Iya. Supaya pembelajaran kepada siapapun. Jangan membuat statement, apalagi itu adalah tokoh Baik. maupun bisnis atau selebritas, Baik. statement itu memfitnah, Baik. mencemarkan. Dan pembelajarannya sangat yang mahal. diharapkan. Nggak tahu kampusnya di mana Ya. karena 100 miliar harganya. Terima kasih. Baik, Bung kalau Junifer. 100 miliar itu, 100 miliar Iya, iya, akan diberikan 100 masyarakat miliar itu Papua, sudah betul. dikatakan, kita tidak mau menikmatin dan Iya, itu akan betul. diserahkan dan dilanjutkan kepada masyarakat. Meskipun angka Papua. itu angka yang Pembelajaran membuat kepada gemetar itu. orang, Baik. supaya tidak terlalu gampang membuat fitnah pencemaran. Baik, Ini baik. bagus. Baik. Saya setuju itu cara-cara ini. Baik, terima Jadi kasih siapapun. Bung Junifer Girsang, penasihat hukum Baik, dari terima kasih. Pak Luhut Binsar Panjaitan, juga Bung Julius Ibrani Ya. dari Terima kasih, penasihat Mas Julius. hukum Mbak Terima Fathia kasih, Maulidianti. Mas Terima Aiman. kasih. Selamat Ya, malam, sehat terima selalu. kasih Bang Junifer, terima kasih Mas Aiman.